Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama kami berdua dalam acara pembahasan buku Sekolah Sahabat ya. Judul besarnya masih mengenai Amsal. Pada saat ini kami mengundang ya keluarga untuk berkumpul bersama-sama untuk kita sama-sama membahas akan pelajaran Sekolah Sahabat kita. Pada saat ini judul kecilnya tentang pemalas ya. Di sini dikatakan bahwa si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Amsal 26 ayat 15. Sebagaimana para siswa menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga bersiap untuk menyontek di ujian daripada belajar untuk itu, adalah ironis bahwa orang malas bekerja keras untuk menemukan maaf bagi kemalasannya. Kita bisa baca di Amsal 26 ayat 13 sampai 16. Amsal ya. 26. Kita bisa ambil Alkitab kita buka di buku Amsal 26 ayat 13 sampai 16. ya. Dikatakan, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong, seperti pintu berputar pada engselnya. Demikian si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya kepada mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan kebijaksanaan. Ini kita sudah tahu di sini ya. Si pemalas. Ya, si pemalas, orang yang malas berarti tidak mau menggerakkan badannya, ya, untuk melihat pekerjaan di sekitarnya. Ya, dulu pengalaman ya waktu kita masih sekolah, ya mungkin situ pada saat mau ujian malas sih, kita main saja. Nanti juga ada kesempatan, ada waktu untuk menyontek. Pemikirannya kita seperti itu. Itulah orang malas sebenarnya. Tanpa kita sadari itu juga termasuk malas. Ya. Dan seringkali orang malas itu tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu di depannya kan, karena dia anggap nanti. Jadi itu yang membuat dia tidak bersiap untuk segala sesuatu yang akan ada di depannya. Dan juga di sini dikatakan bahwa si pemalas menganggap dirinya lebih bijak. Wah, jadi ini suatu pemikiran yang sangat salah. Harus kita ubah. Ya, kita minta kepada Tuhan, ya. Kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan pada saat diri kita mengalami kemalasan tersebut. Ya mungkin kita tidak sadar, minta Tuhan sadarkan saya, ya, sehingga kita bisa mempunyai kesadaran, ya, karena memang diri kita adalah diri yang tidak sempurna adanya. Untuk itu terus minta ya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan, ya, terus memperbaiki akan kehidupan kita dengan mempelajari firman Tuhan. Ya, kita melihat pelajaran-pelajaran yang ada di Alkitab itu akan menyentuh kita, memotivasi kita untuk lebih bersemangat di dalam menjalani kehidupan kita hari demi hari. Di sini kita lanjutkan di tadi yang telah kita baca bahwa orang malas mungkin benar, ada singa di jalan. Oleh karena itu ia lebih baik untuk tinggal di rumah untuk menghadapi bahaya. Dan tidak menghadapi bahaya. Namun dengan hanya melakukan itu, ia kehilangan semua kesempatan dalam kehidupan yang ditawarkan oleh kehidupan. Jadi dia tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita ya. Seringkali kita menyia-nyiakan waktu yang memang membuat kita tadinya kita pengen sesuatu, tetapi karena kita malas, jadi itu tidak mencapai target yang kita sudah tadinya kita rencanakan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus minta kepada Tuhan supaya memberikan kita hati yang rajin ya, yang selalu membuat kesempatan itu menjadi satu kesempatan yang memang benar-benar membuat kita lebih dekat kepada Tuhan ya.
Ya, jadi si pemalas tidak mau menerima tantangan. Ya, tidak mau menerima tantangan karena bila mana kita menghadapi tantangan itu akan menumbuhkan iman kita kepada Yesus. Ya, bila mana ada masalah, mungkin ada pergumulan hidup kita, ya mungkin orang bodoh biasa aja, nggak usah dipikirkan. Ya, mungkin bagi kita yang memang sudah mempelajari akan firman Tuhan, bila kita terkena masalah atau terkena musibah atau apapun itu dalam kehidupan kita, Tuhan ingin mengajarkan kita bagaimana kita boleh berjalan bersama-sama dengan Dia. Di situ kita akan merasakan tuntunan Tuhan bila mana kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa orang yang tidak berani untuk berkomitmen tidak akan pernah merasa kepenuhan hidup. Jadi bila kita melakukan komitmen, itu akan memotivasi kita untuk terus maju. Kalau kita tidak berkomitmen, sama seperti hidup itu tanpa tujuan ya. Saat kita berkomitmen, kita terus berjuang untuk mencapai komitmen tersebut, dan kita berkomitmen jangan cuma sekali kita berkomitmen dalam kehidupan kita. Kita harus berkomitmen setiap hari, berkomitmen untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan ya. Dan apa definisi pemalas ini? Bukan pemalas dalam arti kita pemalas dalam bekerja, tetapi untuk mempelajari firman Tuhan juga itu adalah salah satu motivasi buat kita ya. Karena seringkali kita menganggap pemalas itu mungkin dalam bekerja, dalam hal-hal yang lain ya. Tapi untuk mempelajari firman Tuhan kita malas juga. Berarti itu salah satu hal yang memang kita harus hindari, kita harus tinggalkan kehidupan seperti ini ya. Karena Tuhan mengajarkan kita supaya kita selalu berkomitmen kepada Dia dan terus menerus berserah kepada Dia. Saat kita berkomitmen, pasti kita akan berserah kepada Tuhan untuk dituntun, diajar ya. Dan juga bila mana kita mempelajari firman Tuhan, jangan saja terus saja kita pelajari. Kita juga harus mempunyai balance ya, keseimbangan ya, antara kita belajar, antara kita bekerja dan apapun itu kita harus balance, karena salah satunya akan tercondong ke situ, itu juga akan membuat diri kita terus saja ketemu, kita hanya fokus saja ke situ. Jadi kita juga harus mempunyai keseimbangan dalam kehidupan kita ya, sehingga kita tidak kelihatan aneh bila mana kita keluar ya. Dan juga pada saat kita bekerja, pada saat kita belajar, biarlah kita juga meminta hikmat ya kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi di atas semuanya ini ya. Seperti tadi ayat ini dikatakan bahwa seringkali orang malas itu menganggap dirinya bijak, sehingga dia tidak mau untuk dituntun oleh Roh Kudus. Jadi itu yang perlu kita waspadai, agar kita jangan menganggap diri kita bijak sehingga kita selalu menganggap kita yang benar, kita yang benar di dalam satu posisi. Padahal sebenarnya Tuhan ingin kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, agar hari ke hari dalam komitmen kita terus dituntun oleh Tuhan. Karena kita sebagai manusia, kita lemah, jadi kita tidak sanggup untuk melakukan sesuatu yang memang yang Tuhan inginkan. Tetapi bila mana kita berserah kepada Tuhan, dan sifat kesombongan itu yang tadinya kita menganggap diri kita bijak, itu akan hilang daripada kita. Saat itu juga Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Ya, sebagai contohnya mungkin hari ini Tuhan, saya ingin menjadi orang yang sabar ya. Dan hari ini saya sabar, tapi besok bagaimana? Besok juga kita harus sabar dan seterusnya. Jangan hanya komitmen untuk hari ini sabar tapi besok tidak sabar. Itu berarti bukan komitmen. Ya, komitmen itu harus terus dijalankan terus menerus. Ya, jangan sampai menjadi kebiasaan menjadi kebiasaan di dalam hidup kita, dan itu menjadi tabiat. Ya, tabiat di dalam kehidupan kita. Ya, itulah yang Yesus inginkan, supaya memang pada saat kita berkomitmen itu berjalan terus ya. Ya, tentunya minta tuntunan Roh Kudus dengan berdoa, meminta kesanggupan, karena Tuhanlah yang memberikan kesanggupan ya kepada kita.
Bisa diteruskan? Tetapi lebih buruk lagi adalah kemalasan intelektual mereka, pikiran mereka yang tertutup untuk keyakinan posisi mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka akan merasa selalu benar, lebih berhikmat dari 7 orang berhikmat, dan tidak akan membuka bagi pandangan yang lain. Mungkin lebih bijaksana dari mereka. Mereka yang berpikir bahwa mereka mempunyai semua jawaban biasanya tidaklah demikian. Ya, ini juga mengatakan bahwa pada saat dia menganggap dirinya bijak, dia tidak mau menerima masukan dari orang lain, karena selalu menganggap orang lain itu dia tidak tahu apa-apa, sehingga itu secara tidak sadar kita sudah menyombongkan diri kita ya, dalam tingkah laku kita, dalam pola pikir kita juga sudah membuat kita memisahkan diri dari atau menutup diri dari orang lain, pandangan orang lain. Yang terdapat di ayatnya itu Amsal 26 ayat 16 itu mengatakan bahwa dia menutup diri terhadap 7 orang yang lebih berhikmat dari dia. Jadi apapun itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, biarlah kita menerima masukan-masukan dari orang lain. Tapi setelah kita menerima, kita akan mencernanya dulu dalam pikiran kita, bila minta tuntunan Tuhan agar dapat menuntun kita. Bila mana kita berserah, dia akan memberikan kita jawaban-jawaban yang tepat, di mana diri kita ini kita tidak menonjolkannya, tapi menonjolkan Tuhannya dalam kehidupan kita. Ya, dalam penghakiman manusia tidak dihukum oleh karena mereka dengan sadar mempercayai satu dusta, melainkan oleh karena mereka tidak mempercayai kebenaran. Oleh karena mereka melalaikan kesempatan untuk mempelajari apakah kebenaran itu. Ya, jadi Alfa dan Omega jilid 1 halaman 51. Ya, dalam penghakiman manusia tidak dihukum oleh karena mereka dengan sadar mempercayai satu dusta, melainkan oleh karena mereka tidak mempercayai kebenaran. Jadi apa itu kebenaran? Ya, kebenaran firman Tuhan ya tentunya yang kita pelajari hari demi hari. Itu buku-buku Romo buat maupun itu Alkitab, terus pelajari, kita menggali, pasti kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa. Walaupun itu diulang-ulang, pasti ada pelajaran yang baru pada saat kita membacanya lebih mendalam lagi, ya, sehingga kita boleh membangun iman kita, ya, itu akan menguatkan kita. Karena apa yang menguatkan kita hari demi hari? Ya inilah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang menguatkan kita. Bila mana kita mendapatkan sebuah masalah, mendapatkan tantangan dalam kehidupan kita, datanglah kepada Yesus, ya. Curahkan semua isi hati kita kepada Yesus. Dialah yang akan memberikan jawaban itu. Ya, mungkin misalnya kita mendapatkan sebuah masalah, ya, sebagai manusia mungkin kita dapat menceritakannya kepada orang yang mungkin kita percaya, ya. Kita percaya kepadanya. Ya, kita tentunya ya dia percaya oleh karena dia juga mengetahui akan kebenaran firman Tuhan itu, ya, sehingga dia dapat memberikan nasihat-nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Ya, bila mana kita mempunyai masalah, kita curhat kepada orang yang mungkin tidak tahu mengenai firman Tuhan, mereka akan membelokkan kehidupan kita. Mungkin mereka memberikan nasihat, tapi nasihat yang mungkin melenceng dari kehendak Tuhan. Ya, kita juga harus memikirkan hal itu. Ya, kita harus mengambil langkah, biarlah langkah itu adalah langkah yang benar. Ya, langkah yang betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Ya, walaupun seringkali ya kita jatuh, tapi teruslah kita membangun, harus bangkit. Ya, harus bangkit untuk menghadapi. Ya, jangan kita menutupi, nah itu akan semakin besar lagi ya masalah. Tapi kita bangkit untuk menyelesaikan apa solusinya yang harus kita ambil. Ya, solusinya ya kita kembali tanyakan kepada Tuhan. Jangan dengan pengetahuan kita sendiri, tetapi kita minta tuntunan Tuhan agar dapat memberikan kita
satu kehidupan dalam kebenaran itu. Seringkali kita menggunakan kebijaksanaan kita dulu, setelah kita tidak sanggup lagi baru kita minta Tuhan. Tapi di sini dikatakan bahwa kita harus jangan seperti itu. Kita harus membuka diri kita terlebih dahulu, tanyakan kepada Tuhan agar Dia memberikan kebenaran-kebenaran itu yang akan bertumbuh hari ke hari untuk kepujian dan kemakan bagi namanya. Ya, di sini di penuntun guru dikatakan kita tidak boleh lupa keterbatasan kita manusia. Ada jurang antara persepsi manusia dan realitas ilahi. Orang Yunani kuno berpikir jurang tak terjembatani itu disebabkan oleh tubuh dan roh. Penulis Alkitab mengajarkan kita bahwa jurang antara manusia dan ilahi disebabkan oleh dosa. Ya, kita sangat rentan terhadap kesalahan dalam pemikiran. Ya, kita membutuhkan pengetahuan yang benar yang berasal dari Tuhan dan firman-Nya. Ya. Apakah mungkin ada beberapa alasan pemikiran modern yang kebal terhadap hikmat yang ditemukan dalam Alkitab? Salomo, ya, orang paling bijaksana, tampaknya telah merenungkan teka-teki ini saat ia menulis kitab Pengkhotbah. Ya, dia jujur mengakui bahwa kehidupan itu sulit dimengerti, tetapi satu-satunya harapan adalah takut dan taat kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya. Ya, memang satu-satunya jalan itu takut dan taat kepada Tuhan sendiri. Ya, jadi kemalasan ini kita tahu datangnya dari siapa? Dari setan ya. Dia selalu mempengaruhi pikiran kita. Ya, tanpa kita sadari. Dan tanpa kita sadari itu merasuki terus ya kehidupan kita. Ya, dia terus mencari hal-hal mana yang harus dia jatuhkan di dalam kehidupan kita. Ya, dia terus mencari cara. Karena setan itu ya, dia juga tahu mengenai firman Tuhan. Ya, dia tahu mengenai firman Tuhan ini, sehingga dia memasukkan hal-hal yang mempengaruhi akan kemanusiaan kita. Dan dia masuk itu dengan cara sehalus mungkin, sehingga kita tanpa sadar kita sudah dipengaruhi oleh kuasa setan itu. Kuasa setan sendiri. Makanya itu kita diajarkan untuk terus meneliti akan kebenaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan kita harus terus merenungkan, dan dalam hati kita itu harus tersirat sebuah kebenaran yang akan menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik. Bila mana seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, bahwa saat kita menerima sesuatu dari orang lain, jangan kita langsung putuskan itu yang benar, tetapi kita harus mengolahnya, meminta tuntunan Tuhan. Karena seperti yang Ivon tadi bilang, katanya orang itu kadang mempengaruhi kita kepada yang tidak baik. Jika kita menerimanya dan meminta tuntunan Tuhan, itu akan membuat tembok ya, agar kita tidak terjerumus pada hal tersebut. Iya, dan juga kita bisa mengingat pelajaran daripada Raja Daud. Ya, pada saat prajurit-prajuritnya mereka bertempur ya di medan tempur, dia bermalas-malasan di istananya. Apa yang terjadi? Ya, setan masuk. Ya, setan masuk, dan disitulah dia jatuh. Ya, dia jatuh, dan ya pada akhirnya dia menyesal ya dengan semuanya itu. Tapi ya jangan sampai kita memberikan kesempatan sekecil apapun. Ya, jangan sampai kita memberikan kesempatan sekecil apapun. Ya, kita harus takut akan Tuhan dan taat kepadanya. Ya, terus lakukan itu, kita berdoa, minta tuntunan Tuhan. Ya, apa yang saya harus lakukan Tuhan hari ini? Ya, saya ingin mempunyai komitmen hari demi hari, sehingga karakter kita sesuai dengan Yesus ya. Dan biarlah kita terus mempelajari, karena pelajaran firman Tuhan ini sangat indah bila mana kita mendalaminya. Ya, dan situ juga kita harus mempunyai keseimbangan ya. Jangan lupa antara bekerja dan belajar, dan apapun itu dalam kehidupan kita harus mempunyai keseimbangan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus mengerti peran kita. Apa peran kita di dalam dunia ini? Bila mana kita mengerti itu, maka kita akan terus berserah kepada Tuhan agar kita mau dituntun oleh
oleh Tuhan. Tuhan sendiri ya. Ya, demikianlah pembahasan ya Sekolah Sahabat kita pada saat ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan biarlah kita terus mempunyai komitmen hari demi hari ya. Kiranya Tuhan memberkati.